lisensi itu izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui perjanjian tertentu ya, untuk apa ya namanya, gue lupa. Jadi untuk menikmati manfaat ekonomi dalam dan diberi perlindungan dan teknologi tertentu. Oh gitu. Terus kalau yang kedua, undang-undang itu. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 bab 1 pasal 1 pasal 1 tentang hak cipta, jadi itu lisensi itu izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk memperbanyak ciptaannya, biasanya terkait dengan persyaratan tertentu. Gitu. Terus yang terakhir yang black apa gitu? Kalau yang terakhir itu menurut kamu black out. Jadi lisensi itu adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka nih yang berwenang kayak polisi itu pada kita. Tapi berbentuk izin doang. Jadi tuh kayak kita gini nih contohnya, kita mau bikin SIM. Kita tuh harus mengikuti teori tes gitu, praktek gitu kan. Baru kita mendapatkan surat izin mengemudi. Oh gitu. Nah kalau itu tentang apa kemarin? Gue tentang jenis lisensi. Nah, Dari ini mah. lebih banyak dari gue. Iya. Yang pertama tuh apa ya? Hak kekayaan intelektual. Itu tuh kayak misalnya software gitu. Jadi pemilik lisensinya ngasih hak sama pengguna buat make software itu yang udah punya paten gitu deh. Oke, contohnya software. Terus yang kedua tuh lisensi massal. Nah itu gue juga kurang ngerti, tapi gue nyari tuh dapetnya katanya mah jadi dari pemilik perorangan gitu buat menggunakan suatu software itu dalam satu komputer. Tapi belum bisa lagi. Yang ketiga, lisensi merek barang atau jasa. Jadi itu tuh kayak apa ya, ngasih izin sama individu supaya individu itu tuh bisa menjual barang, tapi dengan apa sih kayak terkait sama merek gitu loh, kayak misalnya merek sabun cuci ya kayak gitu lah didistribusiin. Terus yang keempat itu hasil karya. Jadi kayak misalkan lu bikin karakter namanya Mickey Mouse, sama gue, lu ngasih ke gue, tapi sama gue diganti namanya jadi Mickey Tikus gitu. Terus yang kelima tuh pendidikan, dalam lisensi dalam pendidikan. Jadi kayak dari suatu institut gitu masih kayak gini deh, lu kuliah di Undar ngasih penghargaan gelar lu karena lu tuh udah mengabdi selama 4 tahun di sini, kayak S1, S2, S3, D3 gitu sama seperti itu. Yang berapa? Dan itu kita sama ini kemana? Kita mau juga ya? Iya. Merah, sorry ya, udah telat. Dari mana aja tuh lama banget. Nih materinya dia mereka berdua pun ngirim email ke gua, jadi gua udah tinggal materi lu berdua doang. Ini ngejelasin materi lu. Lu dapat materi apa? Kasih kita dong, kita nggak tahu. Jadi di Indonesia ini ada banyak ya undang-undangnya. Ada undang-undang merek, undang-undang paten, baru ada undang-undang hak cipta. Apaan tuh, kasih tahu kita dong. Kalau paten itu gini dia, perjanjian lisensi itu wajib dicatatkan pada dirjen haki tersebut. Oh gitu. Kalau undang-undang paten itu sama juga dicatat, tapi dikenai biaya tambahan. Jadi bayar lagi. Iya. Terus Kalau ada lagi dong. Kalau haki di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini digunakan untuk melindungi seni, sastra, pendidikan dan lain-lain. Oke, udah jelas? Oh, enggak. Oh, ini peraturan haki di Amerika nih. Kalau di Amerika itu sistemnya
copyright namanya. Yang di sana itu ada namanya kewajaran penggunaan atau fair use. Jadi masyarakat di sana bebas sih menggunakan suatu produk asal digunakannya untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah dan lain-lain. Ya. Baru di sana juga kalau misalnya ada kasus pengadilan gitu ya, ada namanya US Copyright Act ya. Waktu itu gunanya itu sebagai faktor penentu apakah suatu hal itu termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta atau bukan. Terus ada lagi nggak? Udah. Oh, kalau gitu Itu apa nih yang kalau gua contoh lisensi perselisihan lisensi. Apa nih? Gimana tuh? Kasih Kayak yang kan materinya mesti gua dulu. Jadi gua menjelaskan tentang lisensi untuk teknologi. Lisensi untuk teknologi dibagi 5. Yang pertama lisensi komersial, yang kedua lisensi non komersial, yang ketiga lisensi percobaan, keempat lisensi terbatas, dan kelima lisensi bebas pakai. Yang pertama lisensi komersial. Lisensi ini diberikan bersifat komersial dan digunakan untuk kepentingan bisnis. Jadi kalau pengen pakai teknologi ini harus bayar dulu. Contohnya Microsoft Windows. Terus kedua lisensi non komersial. Ini lisensi yang diberikan bersifat non komersial dan digunakan untuk kepentingan non komersial seperti dalam pendidikan, sekolah dan kampus. Yang ketiga tuh lisensi percobaan atau shareware lisensi. Jenis lisensi percobaan ini diberikan bersifat percobaan atau trial dalam rangka uji coba terhadap software komersial yang akan dikeluarkan sebelum software tersebut dijual secara komersial. Jadi pengguna mencoba terlebih dahulu sebelum membeli software ini. Biasanya sih jangka waktunya 30 sampai 60 hari. Ya, contohnya tuh seperti Internet Download Manager itu batasnya hanya 30 hari atau 1 bulan. Kemudian lisensi terbatas. Jenis lisensi yang diberikan yang bersifat non komersial sama seperti tadi. Namun ini lebih ke arah seperti antivirus gitu. Oh, soalnya kayak semada tuh. Iya, kayak semada. Selanjutnya lisensi bebas atau freeware. Lisensi ini bersifat gratis. Kita tidak perlu membeli atau memasukkan nomor serial. Tapi hak cipta tetap milik pembuat software. Kita tidak boleh mengubah hak cipta dan isi dari software tersebut, apalagi menjualnya ke orang lain. ada contohnya nggak itu? Gue tahu contohnya Binem ya. Oh iya benar. Terus Firefox, Google Chrome dan Yahoo Messenger. Nah, selanjutnya perselisihan lisensi akan Dani, Itu jelasin. Belum lah, kita tahu. Udah, itu lisensi itu contohnya yang pertama itu Samsung sama Apple ya. Itu waktu perselisihan itu terjadi di Jerman tuh. Waktu itu perang Samsung antara Apple di lingkungan negara. Nah, jadi karena tablet physical Galaxy Tab yang 10.1 itu menyerupai mencepat iPad 2. Kemudian akhirnya itu mengarah ke kemasan Galaxy Tab 10.1 di Jerman, kami dari sana mencapai iPad 2. Nah, yang kedua tuh di Korea. Di Korea itu kan pembuatannya kan Samsung. Nah, jadi walaupun di sana memihak pada Samsung, tapi mereka kedua-duanya Samsung sama Apple itu melanggar paten, jadi kedua-duanya sama-sama bayar kerugian. Karena kan di Korea itu gimana ya? Di Korea itu memberikan
bersifat teritorial atau negara, dan brand itu benar kepada penonton pertama atau first divide sama kayak di Indonesia. Yang kedua tuh band raja dan karaoke. Iya. Kan ada tuh lagu yang berjudul Parah kan. Kan di tempat karaoke kan itu udah dirilis. Nah, pas udah dirilis itu kan raja tanpa izin lagu raja itu kan belum dirilis, kan merugikan band raja tersebut. Jadi dari pihak yang berwenang, karya cipta yang milik orang lain itu tidak diperbolehkan lagi sebelum dirilis. Ada ya, elemen itu produk baju, elemen Australia dan elemen Indonesia. Jadi perusahaan dari Australia itu bernama Rocket Marks, itu terlilit singkatan garis dengan pengusaha Indonesia yang bernama Kenny Williams. Jadi Rocket Marks ini merasa keberatan dengan elemen dari Indonesia yang milik Kenny Lantaran. Perusahaan tersebut merasa sebagai komunikasi merek tersebut karena Australia lebih dulu dan udah menjual lebih banyak dibanding elemen di Indonesia. Nah, tapi karena elemen di Indonesia sudah mendaftar lebih dulu, sehingga hak paten dari elemen tersebut diserahkan kepada Indonesia yang sistem persetujuan. Berarti itu artinya apa? Makanya elemen Australia kalah, sehingga elemen Indonesia yang daftar duluan. Oh, gitu. Tapi ini kurang kesimpulan. Ada kesimpulan. Gue sih ada kesimpulan. Jadi persaingan industri dan teknologi juga semakin mendorong perusahaan atau perorangan untuk meniru hasil karya perusahaan atau perorangan lainnya, baik seluruh teknologinya maupun sebagian. Tiru meniru merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pekerja yang mengerti tentang pencipta teknologi dalam suatu produk berpindah ke tempat kerja perusahaan dengan produksi jenis. Jadi bisa dibilang tuh lisensi itu sangat berguna untuk melindungi hasil karya kita. Seperti yang dijelaskan tadi, ada undang-undangnya yang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Setuju. Udah materi kamu nanti gue kirim email. Oh ya udah nanti gue sekalian jilid juga ya. Udah dikirim ke Pak Andres belum? belum selesai. Oh iya.